Assalamualaikum Kiai Munawir. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, tambah lemu, tambah subuh. Sibuknya apa sekarang ini? Ya, Kesehariannya? ini namanya itu apa? Pengacara. Heeh. Pengangguran banyak Kan acara. banyak acara. Ini sibuknya itu aja. Yang penting kalau nganggur gawe acara. Kemarin itu saya kayaknya lihat berita-berita di Facebook, di WhatsApp gitu kok. Kayaknya di Pringsewu sekarang ini sudah matang sekali persiapan tentang Hari Santri itu. Iya. Itu gimana prosesnya tadi? Kalau Pringsewu ini mengawali kegiatan Hari Santri semenjak Hari Santri di launching oleh Presiden Jokowi. Karena juga permohonan dari Nahdlatul Ulama untuk ditetapkan Hari Santri, maka kita sebagai santri memiliki sebuah kewajiban untuk mengingat apa momen di Hari Santri itu. Maka kalau dulu di Hari Santri itu orang berjuang untuk mempertahankan NKRI, nah kita mengisi NKRI-nya. Maka semenjak adanya ketetapan Hari Santri, maka kita di Pringsewu dengan teman-teman menyusun beberapa agenda, baik itu agenda edukasi ataupun agenda sifatnya itu perlombaan. Nah, makanya dari tahun ke tahun itu mengalami sebuah peningkatan dan peningkatan. Mungkin di tahun 2021 ini kita tinggal menyempurnakan kekurangan-kekurangan di tahun-tahun berikutnya. Yang fokus pada tahun ini kita mengadakan tetap eventnya adalah karena Hari Santri, kita eventnya ya untuk santri, terutama kita adakan perlombaan-perlombaan untuk santri, perlombaan yang terkait tentang pendidikan-pendidikan yang ada di pondok pesantren untuk memicu dan motivasi santri agar ada motivasi di dalam mereka belajar. Ada berapa cabang itu perlombaan? Kalau cabangnya sebetulnya nggak banyak sih, ada MGK, Musabaqah Qiraatul Kutub, kemudian ada kreasi-kreasi, kemudian ada lomba hadroh, kemudian ada lomba solo song, ada kaligrafi. Tapi dari setiap tangkai itu isinya banyak. Contoh seperti MGK, Musabaqah Qiraatul Kutub, di situ yang diperlombakan ada qiraah kitab fikih seperti Sulam, Fathul Qorib, kemudian ada hafalan Nadhom, itu. Kemudian yang kita abadikan di Pringsewu itu mungkin yang belum jarang dilombakan. Kita kelihatan masih pertahan di Pringsewu, yaitu yang kita kemas dalam bentuk kreasi lalaran. Jadi ide dari kreasi lalaran itu di pondok itu kalau pelajaran nahwu, pelajaran tajwid, pelajaran tauhid, sebelum pelajaran dimulai pasti santri-santri itu membaca nadhom. Kemudian di nadhom yang dibaca itu biasanya santri mengiringi dengan aneka macam musik yang ada di sekelilingnya. Adanya kursi, ya kursi dibuat musik, adanya apapun. Nah, itu menjadikan sebuah irama yang antik di pesantren. Nah, kreasi itu kita tampilkan bagaimana anak-anak di dalam membaca lalaran nadhom itu tambah termotivasi dengan ada ide-ide baru untuk mereka semangat di dalam membaca lalaran. Maka kita lombakan namanya dalam bentuk lalaran kreasi nadhom. Itu kayaknya yang tahun kemarin itu kan diadakannya online ya. Kalau tahun kemarin semuanya online tahun kemarin karena sekarang, karena pandemi. Nah, sekarang ini masih ada yang online, sudah yang offline. Yang online ini masih seperti membuat film pendek, kemudian lomba hadroh itu online ya. Tapi kalau yang lain, Qiraatul Kutub, kemudian lomba lalaran, kemudian ada lomba tahfidz, kemudian ada liga santri, itu semuanya offline. Jadi kita itu berarti banyak benar itu lombanya ya? Ya cukup lumayan. Kemarin kita hitung saja, kalau per lomba itu kita belikan trofi, itu kurang lebih ada hampir 20 set
20 set ya. 20 Yang juara set, 1, 2, juara 3 1, apa 2, 3. 1, 2, 3. 1, Satu 2, set 3. isinya 3, berarti 20 kali 3. 3. Berarti ada 60 piala. Itu makan anggaran ya kira-kira aja anggarannya kira-kira berapa? Ya kalau anggaran kita lumayan karena kemarin dari kesepakatan kalau kita di Pringseu kenapa kok bisa mengadakan perlombaan yang terus-menerus, lah anggarannya dari mana? Kita mencoba karena santri ini berasal dari pesantren, kita coba komunikasi dengan pesantren. Kalau pesantren di Pringseu itu dinaungi oleh RMI, kemudian dari RMI itu merupakan wadah tempat musyawarah para pengasuh-pengasuh pondok pesantren di wilayah Pringseu. Kemudian kita sampaikan, ini ada lomba bagaimana? Mereka antusiasnya, ya monggo Pak kita sukseskan. Dan terus dananya bagaimana? Ya kita yang adakan sendiri, ya kita sendiri yang nanggung. Yang nyari istilahnya dari mereka untuk mereka. Sehingga kalau di total anggarannya ya kalau dihitung secara matematika cukup lumayan banyak. Tetapi karena kesemangatan teman-teman semua dengan swadaya itu, maka digotong bareng-bareng yang berat menjadikan ringan. Ini sebelum berbicara lebih lanjut tentang Hari Santri Nasional program di Pringseu, ini sampai banyak berbicara tentang itu. Jadi apa di sana? Saya kalau di Pringseu kan sebagai pengurus PCNU. Nah, pengurus PCNU itu sebetulnya kalau teman-teman mengatakan panitia Hari Santri, kita jawab ini nggak ada panitianya, panitianya ya masing-masing tangkai perlombaan itu menjadi panitia tersendiri. Nah, cuma di PCNU-nya ini statusnya bagaimana? PCNU menjadi fasilitator mereka untuk jadi satu, bagaimana komunikasi dengan yang lain sebagai mediasi sehingga antar perlombaan satu dengan yang lain itu difasilitatori oleh PCNU sehingga satu dengan yang lain tetap terkomunikasi dan tetap terjalin. Ini yang PC hadirnya di situ sebetulnya. Nah, saya sebagai pengurus PCNU diamanahkan oleh teman-teman menjadikan untuk selalu nggawangi lah bahasanya, nggawangi teman-teman itu untuk bagaimana menjalin komunikasi satu dengan yang lain. Itu yang di Pringseu. Itu melibatkan seluruh pondok pesantren se-Pringseu apa keluar juga dari Pringseu? Kalau yang tahun ini, kalau yang sudah itu kalau yang offline itu biasanya kita fokuskan di pondok pesantren Pringseu. Tetapi terkadang ada dari kabupaten sebelah seperti Kabupaten Tanggamus ataupun Pesawaran. Kadang pondoknya berdekatan itu menginginkan, Pak saya ikut Pak. Kalau mereka siap ya kita terima karena sifatnya ya kita juga terbuka dan tertutup. Dalam artian apa? Terbukanya ini ketika ada pondok di luar Pringseu, kalau mereka ingin bergabung ya kita terima. Tertutupnya apa? Pengumuman ini biasanya yang paling fokus kita fokuskan untuk teman-teman yang ada di Pringseu. Yang tadi kayak lomba membuat film pendek, lomba hadro, lomba lalaran yang sifatnya online tadi. Kalau yang online ini, yang lomba film ini tingkatnya kita cakup nasional. Jadi seluruh siapapun yang ikut monggo. Hadroh pun nasional. Kemarin di tahun kemarin 2020 untuk yang hadroh ini cukup luar biasa kita online-nya. Diikuti hampir mayoritas sampai dari Kalimantan pun ikut, dan itu subscribe bahasanya apa? Ya, subscribe YouTube kami itu tembus di atas 10.000 pas saat itu pas aja saat itu. Dalam itu hampir 15.000 lah. Nah, pasca selesai sekarang ya mereka selesai ya sekarang tinggal 10.000. Gitu nah, makanya kan ketika itu kita melihat bahwa dengan online itu dengan subscribe 15.000 itu kita teman-teman bicara begini, andaikan 15.000 yang nonton kita kumpulkan di lapangan kita hanya nggak cukup ini. Tapi ternyata media sosial itu 15.000 hanya dalam satu genggaman ini. Iya, hanya sebentar aja ya. Panitia HSN Pringseu ini sudah sampai di mana persiapannya? Alhamdulillah sampai hari ini, kemarin rapat terakhir semuanya sudah ready, siap melalui dari kita penjaringan hari ini, penjaringan dalam peserta kita maksimalkan.
yang paling akan segera dilakukan adalah Liga Santri. Ditutup besok tanggal 30 September, langsung kita adakan technical meeting. Tanggal 1 Oktober kita sudah mulai Liga Santri ini yang paling mendekat untuk dilaksanakan, karena kesiapan Liga Santri itu membutuhkan waktu yang durasi agak panjang, maka didahulukan. Itu khusus Pringsewu, Liga Santri itu apa selampung? Ya, kalau secara saya katakan tadi, secara tertutupnya kebanyakan kita motivasi untuk teman-teman yang di Pringsewu untuk mengikuti Liga Santri. Tetapi secara terbukanya, kalaupun di luar Pringsewu yang siap mengikuti, konsekuensinya adalah datang ke Pringsewu, daftar ke Pringsewu, ya kita masih tetap diterima. Antusiasme pengasuh-pengasuh pondok pesantren, santri di seluruh pesantren Pringsewu, Ya. gambarannya seperti apa? Kalau lihat dari tahun-tahun yang sudah, kita bicara sebelum pandemi kemarin ya, setiap momen hari santri kita mengadakan yang namanya kirab santri. Itu dimulai yang pertama upacara, setelah itu kita kirab, berjalan mengelilingi kota Pringsewu. Dan itu pondok-pondok yang kita undang, alhamdulillah hampir 90% pondok yang ada di Pringsewu itu mengirim santrinya. Yang dekat ya mengirim, yang jauh mengirim, dan itu semuanya swadaya mereka sendiri. Mengirim rata-rata mereka ngirimnya tidak pakai sepeda motor, bukan. Hampir mayoritas kalau yang jauh dia pakai roda 4, truk ataupun bis. Karena itu untuk kapasitas santri yang memuat banyak, dan pendopo yang kita kapasitas antara 5.000-an itu selalu dipenuhi di dalam peringatan Hari Santri. Itu antusias yang kita lihat, kekompakan di Pringsewu, pondok-pondok ketika kita ajak untuk memperingati Hari Santri, mereka dengan semangat kegotong royongan menyukseskan Hari Santri. Itu pun juga setiap lomba hampir semua pesantren itu mengirim baik itu lomba Qiraatul Kutubnya, lomba kreasi lalarannya, sampai kadang kreasi lalaran itu target kita itu kadang overload, yang kita waktu 1 hari harus selesai, kadang sampai jam 12 malam itu baru selesai karena pesertanya sangat luar biasa biasanya itu. Acara HSN di Pringsewu itu kan yang mengadakan NU ya, PCNU. Ya, ada sinergi dengan pemerintahan nggak? Kalau sinergi dengan pemerintah tetap ada. Sifatnya adalah kita selalu komunikatif. Contoh, ketika kita peringatan upacara, itu selalu disupport penuh oleh pemerintah. Tetapi karena kita udah siap secara kemandirian, ya kita hadir di sana, sampai air minum, makan kita bawa sendiri-sendiri. Ini kekompakan di teman-teman. Bawa sendiri-sendiri. Itu kayak zaman dulu itu juga orang-orang NU zaman dulu seperti itu, kalau mendatangi pengajian mereka itu bawa bekal sendiri. Bawa bekal sendiri, ini kesiapan di kita. Memang harusnya kalau seperti itu nggak merepotkan malah ya. Ya nggak ya, makanya kan kalau kita lihat ketika di Hari Santri di Pringsewu ini istilahnya itu bahasa kita kok nggak ada matinya, dananya dari mana? Ya kalau dihitung dana di atas matematika ya bisa dihitung sendiri dengan rangkaian kegiatan yang panjang. Itu dananya sudah luar. Tapi karena kita itu bareng-bareng kemandirian, ya alhamdulillah ya itu bisa tercukupi. Itu pun juga didukung oleh ibu-ibu muslimat. Ibu-ibu muslimat di Pringsewu ketika kita sampaikan besok kita adakan Hari Santri, mereka jawabannya enggak, saya siap untuk menghadiri, enggak, saya ditugaskan untuk apa. Itu jawabannya muslimat. Saya ngasih apa? Nah, saya ngasih apa? Itu enaknya di semangat teman-teman ibu-ibu muslimat di Pringsewu itu. Jadi enggak ada dia jawabnya kapan kita hadirnya, enggak, tapi kita ditugaskan, suruh bawa apa, kita itu jadi enaknya. Itu berarti enggak, kalau yang ibu-ibu muslimat itu memang enggak hanya Pringsewu, rata-rata ibu-ibu muslimat NU memang seperti itu. Iya. Jadi kalau pengajian-pengajian di kampung-kampung itu mereka juga, saya disuruh buat berapa bungkus gitu kan. Ini yang sering, bahkan kemarin yang sebelum pandemi ini kita mencoba bahwa saya sampaikan ke ibu-ibu muslimat,
Kita akan mengadakan kirab secara spontan. Ibu-ibu ya biasa, ibu-ibu itu naluri seorang ibu itu luar biasa. Lah yang pesertanya banyak siapa? Santri datang jam berapa? Ya kita datang jam 7. Tanpa dikomando sudah berpikir jam 7 niku dereng sarapan. Lah mungkin jam sedoson dari nopo. Ya udah kita siapkan. Nah, itu yang terjadi biasanya. Itu ya. Artinya paling nggak anggaran-anggaran yang seharusnya banyak ini bisa mengkerut gara-gara Iya. andil dari para ibu dan kita semua gitu. Sampai lomba 1 hari pun pondok ngirim peserta itu tidak membebankan panitia. Dalam artian apa? Datang ke sana panitia menyediakan makan dan minum, tidak. Mereka datang bawa bekal sendiri. Bawa bekal sendiri ya. Oh, ini berarti asik sekali ya memang ya. Ini latar belakang kenapa kok sampai ada hari santri itu gimana? Kalau kita lihat pasca kita sampaikan kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Ketum PBNU Kiai Haji Said Akil Sirot ketika mendengungkan adanya hari santri. Beliau menyampaikan bahwa kita momen 22 Oktober ini adalah momen sejarah di mana perjuangan warga Nahdlatul Ulama, perjuangan para kiai dan santri itu pernah menorehkan sejarah mempertahankan NKRI pasca Indonesia 17 Agustus merdeka diproklamasikan oleh Bung Karno. Setelah itu penjajah ingin kembali lagi sekutu. Nah, siapa yang pertahankan? Melalui surat Bung Karno menyurati dengan NU bagaimana hukumnya mempertahankan NKRI, maka dengan tegas NU melalui Basomasi memutuskan membela tanah air hukumnya wajib. Dan inilah yang menggerakkan santri untuk menjaga NKRI. Nah, itu resolusi dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober. Resolusi jihad itu yang terkenal. Maka momen itulah yang kemudian untuk menggugahkan kembali, mengingatkan kembali bahwa kita warga Nahdlatul Ulama, santri, para kiai ikut terlibat di dalam mempertahankan NKRI, kemerdekaan. Inilah yang kemudian menjadi momen hari santri. Berarti sampai sedasat itu, Pak. Memang kiai, santri ini jasanya untuk NKRI juga sangat besar itu ya. Jadi kalau diperingati harinya ini kan ya wajar-wajar aja gitu. Wajar kalau kita peringati harinya, walaupun ketika pertama kali di launching itu terjadi pro kontra apakah hari miliknya santri. Sebetulnya bukan hari miliknya santri, tetapi inilah momen mengingatkan generasi-generasi kita, jangan lupa sejarah bahwa santri-santri hari ini pun harus diberitahu bahwa kewajiban membela tanah air itu kewajiban kita bersama. Sehingga nantinya kapanpun kewajiban santri tetap membela tanah air itu merupakan kewajiban kita bersama. Yang terakhir kalinya ya minta Pak Kiai Munawir memberi pejangan atau pesan-pesan untuk para santri berhubungan dengan hari santri ini secara singkat supaya mereka bisa tahu bagaimana perjuangan santri-santri zaman dulu, perjuangan kiai-kiai pada zaman dulu. Monggo dipersilakan. Santri itu tidak terlepas antara hubungan antara guru dan murid. Maka keberhasilan NKRI ini adalah hubungan antara murid dan guru. Ketika Rois Suriah Rok Akbar Kiai Hasyim Asy'ari sebagai guru kita menginstruksikan membela tanah air itu wajib, santri tidak pernah tanya dalile nopo yai, mboten pernah. Yang penting sekarang bela tanah air. Santri keluar pondok pesantren dengan mengikuti perintahnya kiai. Ini yang jiwa santri. Nah, inilah yang harus kita jaga hari ini. Santri-santri itu hubungan dengan kiai itu tetap dijaga, bahwa santri itu merupakan seorang murid yang harus sami'na wa ta'na kepada seorang guru. Walaupun sekarang sudah mulai terkontaminasi ketika kiai bicara dalile nopo yi. Nah, itu kiai-kiai. Nah, santri kita kembalikan ke kita dulu, karena peran inilah yang membuat santri menjadi hebat.
Dan di hari santri ini, mari kita kembali ke kita santri, menjadi santri yang hebat. Dulu santri terjun ke medan perang untuk mengorbankan darah nyawa, kita korbankan waktu kita untuk mengisi kemerdekaan. Dengan apa? Dengan ilmu dan amal. Terima kasih Pak Kiai Munawir atas kedatangannya di TV Kuno. Siap. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat dan channel TV Kuno ini bisa semakin banyak yang Subscribe. Ya. Amin, amin, amin. Ya itu. Kalau dulu itu dunia alam gaib mau nonton itu butuh tirakat. Iya. Hari ini nonton dunia maya nggak butuh Nggak butuh tirakat. Tinggal klik. Ya, saya kira cukup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.